Ini namanya lungsen, ini namanya gelung. Gelungnya di sini. Ini juga bisa disebut gelung, tapi gelung cilik. Maka ketika seperti Werkudara, ini ada mananya. Cendek ngarep dhuwur mburi. Maksudnya ini sama dengan ngapurancang. Artinya orang yang tahu tentang tata krama. Pandai berpura-pura bodoh, pintere dan alingi bodone dinekek ngayun. Seperti ini. Kalau ngapurancang ngadeg kayak. Kemudian ini namanya ceplikan. Terus ini gunungan sama yang ada di sini. Ini namanya waderan. Oke. Di sini boleh diarani renggan atau aksesoris renggan. Motif. Ini motif melati. Ada yang motifnya modang dan lain sebagainya. Nah, jamang yang seperti ini, jamang untuk alusan namanya lunglungan, relung, tanaman yang merambat. Kemudian ini yang namanya waderan. Kembang kluwe. Ini namanya kembang kluwe. Waderan yang ini. Ini kembang kluwe. Jadi terus di sini sebetulnya ada lagi yang dari kayu itu. Nah, contoh lain ada enggak? Nah, ini namanya kelatra. Jadi pilah-pilahane dhewe-dhewe, ana jenengin dhewe. Sedangkan ini sama gelung Minangkara, tapi ini jamangnya jamang lanyap utawa nguntu walang. Karena seperti gigi belalang. Jamang nguntu walang. Kalau Gatotkaca tidak pakai apa ki mau jenenge? Kembang kluwe. Nah, Janaka juga tidak pakai kembang kluwe. Ini bukan ira-irane Janaka. Dadi nek alusan nek Janaka tanpa kembang kluwe. Sama ya, terenggan ya. Terus ini Grudo atau Garuda Mungkur. Sama rijakannya bedanya cuma ada nih Garuda Mungkur dan ini motifnya bentuknya untu walang, ini bentuknya lunglungan. Sama-sama dengan nama ira-irane apa gimana? Minangkara. Lah nek Indrajit itu pakai panjang. Jadi uta-utan atau bledekan ini namanya uta-utan ngene iki. Kaya cangkem mangap terus ana ilate gitu. Ana sing aranani ilat-ilat, ana sing aranani uta-utahan. Ini panjang. Indrajit. Terus ini yang jarang orang mengetahui. Ini namanya ira-iraan ungkal gerang. Biasanya untuk Sengkuni, Aswatama. Bentar. Ungkal yang alat ngungkal peso ke lho. Apa? Ungkal. Ngasah peso. Nah, untuk ngasah peso itu. Ini kalau di Jepang ada namanya ungkal tidak. Yang ngasah peso itu untuk ini. Batu bisa. Tapi gerang. Gerang ki wis suwe, wis tuwa, wis entek, wis ki terkikis. Nah, gerang. Nah, jamang sama ini motif dadungan ya nih, dadung seperti tali itu loh. Di bulet gitu. Nah, motif itu terus jarang yang tahu juga. Pokoknya jamang. Nah, ini jamangnya jamang nggone prajurit, bukan nggone Sengkuni utawa Aswatama. Sama-sama ungkal gerang, tapi beda. Nek Sengkuni itu jamangnya jamang relung, tapi kalau ketika nggone Aswatama itu jamangnya jamang untu walang. Terus ini namanya gelung gundil. Gelung gundil. Nah. Ini mesti ditali gitu jadi satu. Ini untuk lanyap, untuk Sri Kandi. Kemudian Sri Kandi sama Pergiwa iki bedane ana nggon plem. Nek Sri Kandi tanpa plem itu
undergundul, tapi ini untuk putren. Yang beda lagi ketika ini ada putren juga luruh, sama-sama luruh. Kalau ini karyanya nek ra kleru bapake Pak Nuryanto. Ini karo kowe karo aku itu iki soal umure. Nah, ini enggak pakai lungsen itu untuk Sinto. Sinto sama Punti yang tidak pakai lungsen. Drupadi itu pakai lungsen. Ya. Sama-sama semuanya nggo kembang kluwih. Kemudian kalau ini Sinto nggo yojo, tapi ini biasa dipakai di sini untuk panji atau skartaji. Tinggu skartaji ini. Jadi namanya ini tekes, yang ini padha ira-irane ning tekes, diarani tekes. Nah, tekes ini kalau ini namanya tekes Malang. Kalau ini tekes miring, kemudian seperti itu punyanya panji atau nah. Kalau yang warnanya merah biasanya layang seto layang kumitir atau seto kumitir. Layang gaden rane ramelu. Rane sing gaden. Layang kangen ini. Lagu-lagu. Ini untuk panjen. Kemudian yang ini namanya keton. Biasanya untuk adipati atau sabrangan ratu sabrangan. Termasuk ini juga bisa untuk ratu sabrangan. Maksudnya ratu sabrangan itu kasar atau gagah dugangan. Ngerti ora gagah dugangan? Semester berapa? Semester itu untuk gagah dugangan. Sing bapang ning bapang kasatriyan. Ngerti bapang kasatriyan mana? Ngerti? Piye bapang kasatriyan? Lah salah. Bapang kasatriyan ki mlebu. Utawa memburi. Nek ngene bapang denawa. Jadi nek buta ki ngene, nek kasatriyan tawang. Jadi beda-beda. Cak-cakane beda-beda. Sesuk golek kae. Ini keton untuk lanyapan biasanya. Terus ini teropong. Anu sarani teropong atau topong. Lah pilah-pilahane. Yang ini namanya nyamat, sama dengan ini nyamat. Nyamat itu imajinasinya terbuat dari emas, bahwa itu simbol menjadi raja. Jadi kalau di pengantin Jawa sing Sogaya Surakarta nganggo uluk kanigoro itu. Uluk kae dhuwure terus ana nyamate, lah itu warna emas itu simbol itu mulia atau mengagungkan nama Tuhan. Jadi ratu kuwi utusaning Gusti Allah. Rat kuwi jagat, tu kuwi tunggal. Jadi sak negara ki mung siji ratune, sak negara ratune loro ya sesuk dilongkas ketok gelut. Ih, nyambut damel. Maaf ya. Kunci rumah saya bawa. Ini nyamat, ini Karawesto, simbol 8 arah, kaya cakra, 8 arah mata angin, seperti cabuk jindi, itu simbol kekuasaan, wilayah. Lor idul ketan kulon, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut, pramuka mbiyen. Terus ini ngangrangan namanya, ngangrangan. Terus iki deder. Nah, iki gunung-gunungan sama dengan yang tiga tadi. Sini Jamang, Grudok. Pilah-pilahnya seperti itu. Nah, untuk semester ini lumayan tak jelas ke siji-siji. Ini yang dulu-dulu belum rejekane belum. Nah, simbol-simbol ini termasuk simbol semua, punya makna semua. Bahwa segitiga ini atau gunung-gunung ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Deder, oh iki siji. Iki jenenge kembang kates. Ini kembang kates. Terus ini deder ini simbol ini sebagai
penyangga atau soko guru atau orang yang harus mempunyai pendapat yang tegak lurus atau jejak atau bisa menjadi pedoman. Maksudnya seperti itu. Kemudian ngangerangan yang ini adalah simbol dari contoh-contoh yang harus 8 alam. Hastobroto sifatnya matahari, harus mampu memberikan penerangan kepada semuanya, seluruh dunia atau senegara, satu negara. Rembulan yang itu mempunyai sifat adem, padang ning orang belereng, bersinar tapi sinar pantulan, bukan yang sebenarnya, membuat suasana sejuk, adem, tenang. Kemudian langit itu seorang raja harus mempunyai wawasan yang sangat luas. Seorang pemimpin punya wawasan yang tak terbatas. Kemudian lintang atau bintang, seorang pemimpin harus menjadi panutan. Seperti halnya nahkoda di tengah laut tanpa kompas akan melihat bintang timur. Di sana bintang timur berarti di sana itu timur. Kalau mau pulang ya itu padomannya itu. Kemudian bumi, seorang pemimpin itu harus membuahkan yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Kamu nanam padi 1 biji, tuk metune sak uli. Kamu nanam jagung 1 biji, tuk metune sak bonggolan. Nah, hasil dari seorang pemimpin itu harus lebih baik, lebih banyak dan lebih untuk berkemaslahatan. Lanjutnya wataknya atau karakternya laut. Laut itu mampu menerima apa saja. Ono kayu ya cemplung nang kono. Ono kapal cemplung nang kono. Ono wong buang ya bablas cemplung kono, ya tak. Montor mabur ya kecemplung nang kono. Semuanya diwadahi antara baik dan jelek. Antara yang bermanfaat seperti kapal, antara yang tidak bermanfaat seperti sampah-sampah masuk ke laut. Semua diwadahi dan akan memberikan pendapat yang lebih baik, tidak memban cinde, memban silatan, tidak membeda-bedakan ini yang miskin, kaya, bodoh, pintar, enggak ada. Semua diterima. Itu sifat laut. Kemudian yang ke-7, sifatnya angin. Angin itu mampu masuk ke tempat apa saja, dari botol kecil, botol gas besar, rumah dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus manjing ajur-ajar, mampu masuk ke menyatu dengan siapapun. Ketemu petani ya iso ngomongke tentang pertanian, ketemu tentara juga bisa ngomongke tentang keamanan negara. Ketemu siapapun bisa ngomong. Seperti halnya kalau kita itu memang belajar, teman-teman itu suatu saat ya bisa jadi ratu, ya kan? Raketang mengrong jam, sak jam, jadi Prabu Romo, Prabu Rahwono. Nah ini sikap-sikap itu teman-teman akan mempelajari di dalamnya untuk menampilkan karakternya, kekuatan ekspresinya. Jadi sebagai seniman sing digarapi pikiran, tenaga, ya perasaan. Nek insinyur iki ya pikiran karo tenaga. Ngitung ya 4 kali 4 punjul sak mili, bangunane ambyar rusak kabeh. Ning nek kesenian arep kurang sak meter kudune nang kono ya ora apa-apa ngono. Acting pindah nggon. Inilah yang berbeda. Dan yang terakhir yang ke-8, karakternya api. Tidak perlu tergesa-gesa untuk mewujudkan karakter api karena ini akan membumi hanguskan. Dia anak buah kira-kira wis ditampani, wis diemong, wis dikei bantuan sik kurang ajar, sikat wae, sapu. Biasanya untuk pendeta dan dewa. Pendeta. Maksudnya untuk ngerti Pak? Untuk cacing itu loh. Ada cacing, ngerti ya cacing ya?
cacing itu ngono terus kan omahe kan terus muntel munggah itu. Nah ini simbol. Kemudian ada ini Werkudara. Jane kudune ora ning kene. Ini namanya sumping pudak sinumpet. Jenenge sumpingnya nganggone ning kene. Jadi karena sumpingnya itu biasanya sumping biasa itu tidak ada khusus. Nah akhirnya kira-kirane dikai pudak sinumpet, simbol pudak sinumpet. Sekar pudak ngerti. Sekar pudak lah biasanya. Oh ya, ya browsing nonton kembang pudak itu seperti apa. Pudak sinumpet itu simbol bahwa orang yang mampu mengetahui kejadian sebelumnya terjadi. Jadi kira-kira iki engko arep ana wong menehi duit aku jam sakmene gitu. Udah tahu. Yang punya ini ada tokoh Werkudara sama Anoman sama Tunggal Bayu. Seperti Bathara Bayu gitu. Udah. Nah yang pakai simbol pudak sinumpet itu ada pupuk jarat asem. Nek nggone film Sun Gokong kan bentuk ngono. Metu ngono ta. Nah, keluar ngono lagi kira iki ngono didupne rono. Dadine bentuknya seperti itu. Nek ngene kan metu ngono lagi mlebu. Terus nggih. Pupuk jarat asem. Pupuk jarat asem. Napa? Oh. Sebentar maaf. Nggih. Ini namanya pogok. Kira-kirane pogok. Sama jamange nggih. Ini hanya list saja, list atau list itu sebetulnya semacam tali kuda itu loh. Tali kuda namanya list. Ini nah ini Janaka nggak pakai kembang kluwih. Gitu. Terus ini gelung keling buri. Iki nggone Puntadewa. Lah, Puntadewa itu satu-satunya wayang yang raja yang tidak menggunakan probo. Ini namanya probo. Probo ini sunggingan, disungging digambar, tapi di dalamnya tidak disungging. Karena ini simbol matahari yang menyinar. Seperti kan gambar Gusti Yesus, gambar Buddha, apa dewa sapa itu belakangnya yang ngono terus ana ceringi-ceringi apa sinar itu, simbol kaya gerigi simbol sinar. Lah kuwi kuning. Dadi ora terus peh duwe duit terus disungging. Saiki ning ora ngerti teko lha ngapa disungging? Ora apa-apa to, ya wis tekno wae aku. Karena dia tidak tahu fungsi atau maknanya. Maksudnya. Ya. Terus apa namanya? Nah, untuk Puntadewa satu-satunya Puntadewa yang pakai sumping kudup itu ini. Karena yang ini sebagai pengganti Probo Prodo Kacermo. Jadi Puntadewa itu menggunakan sumpingnya sumping kudup. Wayang liyane ora enak sing nganggo wayang sumping kudup. Karena ini gantine Probo. Probo Prodo Kacermo. Lah saiki peh duwe duit ya kuwi tunggale kuwi mau wis pokoke nganggo sumping kudup. Nah ini yo karepmu. Akhirnya justru kesenian itu akan rusak ya seniman dhewe sing rusak. Karena ngerti ning ora dinggoni kecuali tidak tahu. Bolehlah kita berbagi. Kenapa kita harus berbagi? Hal semacam ini kita tidak tahu itu karena mbah-mbah mbiyen ki disimpen ben pinter dhewe yae ngono. Nah, tentang makna yang lebih dalam dari sekian banyak
ini silahkan untuk mencari dari yang lainnya. Kenapa ini tatahannya kok huruf hijaiyah? Kan nenek wawu, nun, mim, alif itu loh. Gitu? Iya, coba lihat aja enggak percaya. Lihat tuh. Ya bentuknya ngono, terus ngono ana bak ngono, ngono terus ana tanda mim, tanda baca. Gitu. Saya lupa. Bentuk ini. Apa ya? Ya silakan nanti coba tanya teman-teman dari pedalangan. Rijiannya tahu dia. Ya. Terus yang ini cakil. Kalau ini gelung apa mau? Keling buri. Nah, ada yang keling ngarep buta patian seperti ini nggo buta patian lanang. Kemudian ini keling ngarep cilik. Lah, diwalik lungsene diwalik. Masange lungsen diwalik. Lah, ini sing dienggo enek sing ngarani kisi, ula cilik itu. Ula kecil ana sing ngarani cacingan ya sik ana dhewe. Dadi kadang di Jogja dan di Solo itu menamakan beda kok, termasuk irah-irahan. Ini irah-irahan untuk dhuwure Srawa karo seperti sini Mas. Sing kaya dhuwure Srawa ki ya. Rajamala. Rajamala. Bargowo juga pakai ini tapi gede, itu gede. Nah neng isi, enengnya ya mung siji iki gitu. Satu tok. Ngono. Di sini saya tahu ada dua orang ini ki. Ning terus mbuh sing nggawa sapa colong rabali. Tangan-tangan gradel. Saya dulu sering kok goleki sapa mahasiswa sing ngrambelekne sapa tak goleki. Ya, sudah semua nggih bentuknya ini. Mungkin ada yang kenyungan untuk kethek. Berarti nonong nang ngarep. Oh ya, yang punokawan itu juga sendiri-sendiri namanya. Nah, irah-irahan untuk ini, untuk apa ki? Buta ini namanya jebobok. Jebobok, terus ini kenyungan. Jebobok, kenyungan. Ya. Terus ada lagi